zaman Mbah Kumbian, wah. Zaman dulu itu para penjajah datang ke Indonesia tuh kewalahan menguasai wilayah Indonesia karena orang-orangnya bawa keris sekti-sekti. Apakah keris itu sebuah senjata untuk berperang? Itu kan yang masih simpang siur di luar sana. Ada yang menyebutkan bahwa keris itu bukan untuk berperang. Ada yang menyebutkan bahwa keris itu untuk berperang. Karena tidak masuk akal untuk apa keris digunakan untuk menusuk orang. Salam sejahtera teman-teman, salam budaya. Selamat datang di channel Dunia Keris dalam program podcast berjudul Saling Silang. Ya, pada kesempatan kali ini kita mau membahas apa ini Mas Andrew? Kita akan mengangkat topik terkait keris sebagai senjata dan pusaka. Menarik. Sepertinya ya, menarik ya? sepertinya. Menarik ya. Dan sepertinya agak berat ya ini. Agak berat. Cuman topik ini lahir dari apa ya, pemikiran dulu tuh sebenarnya keris itu digunakan sebagai senjata atau pusaka, karena kan sekarang fungsinya kan sebagai pusaka ya Mas ya. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak ya. Tapi bisa dijelaskan dari apa yang saya baca gitu secara awam gitu, dulu keris dipakai untuk berperang atau senjata melawan penjajah gitu ya. Melawan penjajah, mengusir Londo ya Mas ya. Nah itu mulanya sebenarnya itu keris itu buat apa sih Mas? Bisa diceritakan nggak? Kalau kita melihat ini sejauh yang saya tahu, ya, yang saya pernah baca itu, kalau kita melihat dari sejarahnya lebih dulu itu keris itu hanya diperuntukkan untuk alat upacara. Jadi ada sebenarnya juga keris itu adalah turunannya sih. Pada awalnya itu bukan keris ya berarti. Bukan keris. Okay. Sebenarnya juga kalau kita melihat dari awal mula sebuah keris itu ada banyak versi sebenarnya. Tetapi akan saya sebutkan beberapa saja yang saya ketahui tentunya. Kalau kita melihat keris itu sebenarnya sudah turunan. Bentuk pertamanya yang biasa itu digunakan untuk upacara, lebih tepatnya upacara kematian. Nah, itu ada yang namanya katgo. Katgo. Ya, dalam bahasa Jawanya itu katgo. Kalau bahasa Indonesianya katga. Hanya O sama A aja bedanya. Yeah. Tetapi secara bentuk itu lebih seperti pedang kecil yang tidak memiliki condong leleh. Condong leleh itu adalah letak kemiringan. Jadi dia lurus saja. Lurus ya. Lurus saja, dan juga ada sedikit ornamen pada bagian sepertiga bawahnya. Jadi di pembatas antara pegangan dengan bilah itu ada seperti tambahan ornamen, entah itu ada yang hanya persegi, entah itu ada yang runcing seperti itu. Nah, itu adalah awal mula terciptanya, bisa dibilang sebuah pusaka. Awal mula terciptanya keris itu dari situ, terus seiring berjalannya waktu tumbuhlah menjadi beberapa jenis yang lain. Yeah. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa awal mula atau ibu daripada keris, yang kalau kita nyebutnya keris saja itu masuk ke dalam dapur Tilamope. Tapi sebelum itu bentuknya itu adalah seperti kalau panjenengan tahu betok atau sumbru, lalu pada bagian pesinya itu putut. Apa tuh putut Mas? Putut itu seperti gambar atau seperti wujud orang yang ada pada pesi yang dimiliki oleh benda tersebut. Oke. Nah, itu versi yang lain sebenarnya. Jadi yang pertama tadi adalah katgo, terus ini ada juga yang versi pertama keris itu adalah putut. Jadi keris itu ada diambil daripada bentuk yang dikembangkan dari si putut itu tadi. Terus ada juga yang menyebutkan bahwa keris itu juga tidak berwujud keris awalnya. Nah, ini banyak banget ini sebenarnya ini. Keris tidak berwujud keris ini piye iki Mas? Sebutannya apa ya?
keris tidak berwujud keris karena keris itu kalau kita menilik lagi dari pembagiannya, keris itu ya keris yang kita ketahui saat ini. Ya. Lalu jika itu memiliki ukuran yang lebih kecil, sebutannya patrem. Lebih kecil lagi dari patrem itu sebutannya ceking. Nah, keris yang besar itu sebutannya corok. Semua itu masuk ke keris. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa betok itu tidak masuk keris. Oke. Nah, betok itu awal mula juga bisa dibilang dari sebuah keris ini tadi. Jadi ada banyak versi yang menyebutkan awal mula keris itu dibuat itu untuk apa? Tadi sudah untuk upacara. Ya. Yang dalam keyakinan tersebut disebutnya dengan katgo. Terus ada juga yang keris itu pada awal mulanya berbentuk putut. Ada juga keris yang disebut pada awal mulanya itu adalah betok. Betok terus seiring berjalannya waktu jadi brojol, terus dan segala macamnya. Itu kenapa ada fenomena jika kita melihat orang yang sedang menawarkan sebuah pusaka, jika itu ada menyebutkan betok, pasti harganya cukup fantastis dan tentunya itu sangat dicari karena ada anggapan bahwa betok itu sebagai tindih dan juga awal mula daripada sebuah keris. Sebuah keris. Seperti itu. Jadi ada versi yang cukup banyak ini. Wah, ini Mas, ini pertanyaan pertama itu ternyata udah sepanjang itu. Makanya. Ya. Tapi saya coba narik sebuah benang merah ya. Betul. Berarti memang dulunya dipakai untuk upacara lah. Ya. Sebagai apa ya? Nah, itu terus proses peralihan dari upacara terus jadi sebagai senjata di medan perang tuh gimana, Mas? Nah, itu juga perlu ditilik lagi perihal senjata medan perang. Apakah keris itu sebuah senjata untuk berperang? Itu kan yang masih simpang siur di luar sana. Ada yang menyebutkan bahwa keris itu bukan untuk berperang. Ada yang menyebutkan bahwa keris itu untuk berperang. Nah, yang perlu kita telaah lagi sumbernya. Ya. Jika kita sudah menyamakan sumber, maka kita akan bisa memperdalam lagi pertanyaannya nih. Ya. Karena kalau menurut keyakinannya jenengan keris itu untuk berperang, sedangkan saya menganggap keris itu bukan untuk berperang. Karena tidak masuk akal untuk apa keris digunakan untuk menusuk orang. Karena ya itu ada banyak keyakinan ya. Orang menyebutkan keris untuk senjata perang karena bentuknya yang aerodinamis, bentuknya yang kalau keris slow itu memberikan efek luka yang sangat parah. Sangat parah karena terus ada juga meyakini keris dipakai untuk perang itu karena di keris itu ada racunnya. Kan ada versi banyak itu. Nah, tinggal kita samakan dulu nih. Kita mau membicarakannya ke mana arahnya? Ya. Soalnya gini, Mas, sejauh dari pengalaman hidup bermasyarakat saya ya kan, saya juga tumbuh di keluarga Jawa gitu. Orang tua sering bilang bahwa ya dulu keris ini dipakai untuk berperang. Itu tuh kayak pegangannya laki-laki. Betul. Penjelasan lebih lengkapnya tapi bukan berperang secara massal, biasanya digunakan one on one lah bahasa Inggrisnya atau satu lawan satu ya. Beradu satu orang lawan satu orang. Ada cerita yang tumbuh seperti itu juga. Tapi saya tambahkan juga nih kepada logika saya gitu. Oke, kalau keris dibuat berperang terus musuhnya bawa samurai katakanlah. Katana. Bawa samurai bawa orang kan. Bawa orang ya. Bawa katana. Itu saya tidak menemukan bahwa kespesialan keris dalam berperang gitu karena bentuknya yang pendek gitu. Nah, itu kalau perihal itu sebenarnya bisa ada sanggahan jika kita melihat dari keris, salah satu keris dari Tangguh PB.
yang disebut dengan tangguh, terkenalnya dengan tangguh Brojoguno. Brojoguno itu era-era PB4, PB5 Brojoguno. Nah, itu keris itu diciptakan secara khusus untuk menusuk baju zirah besi. Oke. Nah, si Brojoguno ini, keris tangguh Brojoguno ini diciptakan untuk memang spesialisasinya dia itu untuk menembus baju zirah tadi. Oh, bisa ya, Mas ya? Ya. Itu sudah menjadi rahasia umum karena sudah cukup banyak berita atau cerita yang menguak tentang hal itu. Tapi kembali lagi itu kan juga sebenarnya berbenturan dengan fungsi daripada si keris tadi. Nah, banyak yang salah kaprah. Ada, kalau saya melihat dari beberapa di sosial media dan juga di e-commerce, itu ada yang memahari atau ada yang memaharkan keris Brojoguno dengan demonya itu ditancapkan ke koin. Nah, itu kan sebagai salah satu ilustrasi sebenarnya. Ilustrasi bahwa si koin tadi itu baju zirah, lalu si keris yang menancap ke koin tadi itu ilustrasi untuk si tangguh Brojoguno tadi. Bahwa keris tersebut bisa menembus baju zirah. Nah, itu dari satu tangguh yang sangat terkenal dan sangat populer. Dan jika kita melihat di pasaran itu keris dengan tangguh Brojoguno dimaharkan dengan angka yang cukup fantastis. Seperti itu, karena sebenarnya harga cukup fantastis tadi dipasang karena bentuknya yang memang gagah. Tapi apa sih yang membuat baju zirah bisa tembus gitu? Apakah dari materialnya? Materialnya tentunya. Pada bagian ujung Brojoguno tadi yang didesain khusus untuk menembus baju zirah, yang dimana sudah ada niatan seperti itu, maka di bagian ujung daripada bilah keris Brojoguno, panetesnya itu memang terbuat dari baja murni. Jadi kalau kita melihat keris Brojoguno yang asli, itu pasti ada perbedaan warna antara ujung bilah panetesnya dengan bilah yang di bawahnya. Seperti itu, Mas Andrew. Wah. Nah, itu masih belum menjawab pertanyaan jenengan. Belum menjawab ternyata. Masih belum menjawab karena kembali lagi peruntukan keris sebagai pusaka ataupun senjata untuk berperang itu juga masih simpang siur. Karena belum ada, sejauh yang saya tahu belum ada bukti konkret bahwa keris dipakai untuk berperang. Kecuali cerita Kenarok. Ya. Balik lagi ke cerita rakyat ya berarti ya. Cerita rakyat. Jadi tergantung daripada panjenengan melihat sebuah keris untuk seperti apa. Dan bagi saya jika panjenengan melihat keris, ya lihatlah pada saat ini. Jika panjenengan mau melihat pada masa sebelumnya, hanya sebatas referensi atau sebagai bumbu tambahan panjenengan saja. Bisa jenengan bisa jenengan pilih. Di mana yang memang masuk ke dalam karakter pribadi panjenengan, yang masuk ke dalam logika berpikir panjenengan, ya diterima, tidak apa. Tapi kalau itu bertentangan dengan logika dan juga perasaan panjenengan, batin panjenengan, ya ada baiknya itu dikesampingkan terlebih dahulu sebelum panjenengan menemukan istilahnya validasi terkait dari kebenaran. Informasi yang panjenengan dengar itu tadi. Seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan ke arah sananya nih. Karena kembali lagi itu tergantung daripada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Karena ini belum menjawab tuntas, silakan rekan-rekan sekalian menuliskan di komen untuk menjawab. Betul, ya, bagi kita panjenengan diskusi. yang mungkin tahu lebih lengkap, atau mungkin bisa menyanggah apa yang bukan bisa menyanggah, tapi menambahkan dan juga membenarkan kalau saya ada yang salah dalam memberikan informasinya. Ya, jadi kalian percaya keris sebagai senjata atau tidak, ya silahkan berpendapat. Karena kalau kita, kebetulan saya pernah berkunjung ke Jogja, Mas Andrew. Di Jogja itu ada namanya Museum
Sono Budoyo. Oh, yang dekat Malioboro itu ya, Mas, Betul, ya? dekat Malioboro yang di pas alun-alun itu. Nah, di sana terdapat satu ruangan khusus yang untuk memvisualisasikan cerita peperangan di saat zaman kerajaan. Di sana tervisualisasi dengan jelas bahwa setiap prajuritnya itu membawa keris. Pasti bawa keris. Itu kayak apa ya? Pegangan yang wajib dibawa gitu. Iya. Tapi kalau hanya dibawa tidak apa-apa. Tapi ini memang benar-benar dihunus dan berarti sudah ada apa ya? Sudah ada gerakan untuk menyerang nih dengan keris nih. Nah, itu kan kembali lagi ke pertanyaan tadi. Apakah keris ini untuk berperang atau tidak? Begitu. Karena sejauh yang saya tahu, saya lebih mempercayai keris itu sebagai ageman. Ageman pribadi, bisa digunakan untuk sebagai cenderamata ataupun juga bisa sifatnya jadi turun temurun seperti itu, warisan. Ataupun mungkin para pria wajib membawa keris itu zaman dulu bukan untuk berperang tapi apa ya, untuk kepercayaan diri. Bisa mungkin jadi sugesti supaya ketika maju ke medan perang dia punya kalau ya? Untuk hal itu juga bisa saya sangkal sebenarnya. Cuma saya lebih memilih pada zaman dahulu kasta kan sangat diperhitungkan. Sedangkan bagaimana salah satu cara untuk melihat kasta adalah dari kerisnya. Nah, dari situ saja. Oke. Bisa dipandang ya. Betul. Kan tidak mungkin keris yang kualitasnya sangat bagus dibawa oleh prajurit biasa. Oke. Begitu. Tadi secara ilmiahnya, tapi sekarang saya tabrakan ke hal-hal mistis nih, Mas. Waduh. Iya. Karena di beberapa cerita-cerita orang tua saya juga zaman Mbah Kumbien, wah. Zaman dulu itu para penjajah datang ke Indonesia tuh kewalahan menguasai wilayah Indonesia karena orang-orangnya bawa keris sekti-sekti, Mas. Ya. Itu pendapat Mas Kevin gimana itu? Wah, itu kalau saya pribadi sebenarnya lebih ke no komen ya. Lebih ke no komen karena kebetulan saya juga tidak memperdalam perihal itunya. Karena saya mempelajari keris itu dari bentuk estetika sebenarnya, bukan dari hal mistis dan gaibnya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga keris itu juga ada dua wujud. Yang terlihat dan tidak terlihat, seperti yang sudah diakui oleh UNESCO tentunya. Keris sebagai benda tangible dan intangible. Jadi jika UNESCO sudah mengakui itu, ya berarti memang keris ini dipandang sebagai benda yang nyata dan tidak nyata. Betul. Begitu. Jadi kalau saya pribadi sih belum pernah memperdalam atau mencoba untuk mempelajari keilmuan tersebut. Jadi saya lebih baik menurut saya lebih baik saya no komen perihal itu. Begitu. Kalian aja yang komen. Nah, itu lebih bagus. Oke, kita beralih ke keris sebagai pusaka, Mas. Betul. Apa yang membuat sebuah keris itu dipandang sebagai pusaka gitu? Apa spesialnya gitu? Kalau kita spesifik membicarakan keris sebagai benda pusaka, maka acuannya kepada filosofi dan esoteri. Nah, filosofi itu apa, esoteri itu apa, sebenarnya bisa panjenengan cek secara lengkap di Google. Tapi akan saya jabarkan sedikit saja. Filosofi itu kan berarti makna. Makna yang terkandung dalam sebuah bentuk maupun pola yang ada pada keris. Karena jika kita menilik dari cara pembuatan keris, itu terdapat banyak sekali tradisi. Banyak sekali upacaranya. Ada yang secara ubur rampe sebelum pembuatan keris itu si empu harus puasa segala macam, harus tirakat. Nah, dan tentunya keris itu juga salah satu benda yang dibuat dengan sematan doa, Mas Sandro. Jadi jika kita melihat dari filosofi, maka filosofi tadi dilihat dari dapur dan juga pamornya. Yang harapannya filosofi yang terkandung pada keris tersebut bisa berdampak atau bisa kita rasakan. Karena jika kita memilih sebuah keris dengan filosofi, maka kita memilih maknanya.
kita memilih doanya. Seperti itu. Dan jika kita melihat tadi secara isoteri, isoteri itu berarti isi. Isi yang bukan isi. Ya. Anda paham maksudnya? Pasti paham karena itu sudah rahasia umum. Nah, itu. Kembali lagi, saya bukan orang yang tepat untuk membicarakan hal itu. Jadi untuk isinya tadi, lah monggo. Itu kembali ke tangan panjenengan, mau bagaimana, mau seperti apa. Itu secara panjenengan. Ya. Tapi terlepas dari isinya, secara nyata pun keris memiliki banyak spesialitas berarti ya Mas. Betul, ya? betul. Wah, banyak Karena, sekali. Kompleks itu. Prosesnya yang lumayan rumit. Bukan lumayan sih, Memang rumit. Dan saya yakin di negara-negara lain mungkin nggak ada ya yang serumit keris ya. Ya, itu memang sudah diakui. Ya. Makanya UNESCO juga Ya, mengakui itu. Betul, memberikan bahwa ini penghargaan adalah warisan budaya. Warisan budaya. Warisan ya. budaya Indonesia yang sifatnya tangible dan intangible. Luar biasa. Tapi memang nilai filosofisnya biasanya memang terkandung di pamornya ya Mas ya. Pamor dan dapur. Pamor dan Karena itu dapur. adalah sebuah wujud harapan. Iya. Oke, kemudian nanti kalau saya tanya soal mistis jangan no comment lagi Mas. Padahal itu saya pikir perlu dipantik gitu. Wah, itu tapi saya merasa saya bukan orang yang tepat untuk bicarakan itu. Mungkin kedepannya kita akan memanggil sebuah narasumber Mas Andrew. Ya, mungkin yang memang bisa menjawab. Betul, yang memang apa ya? Sesuai lah dengan topik yang dibahas. Ya, mungkin secara sekilas saya coba mengambil atau menarik kesimpulan ya Mas dari obrolan kita monggo. Kali ini ya, yang pertama soal keris sebagai senjata, ada berbagai macam versi ya yang bisa teman-teman percaya atau tidak ya, silakan kalian diskusi di komen. Atau mungkin ada versi lain yang belum ada saya versi sebutkan, lain ya yang belum saya tahu, monggo sampaikan saja. Tapi balik lagi, keris sebagai senjata itu tumbuh dari cerita rakyat. Betul. Kemudian masuklah ke pusaka bahwa ternyata keris memiliki banyak spesialitas Mas ya. Dari proses pembuatannya, kemudian hasilnya, estetikanya, filosofinya. Gitu. Betul. Dan cukup kali ini ya. Sudah ini? Sudah. Nanti jangan panjang-panjang ya Mas. Kita kan masih ada banyak episode ke depan. Oke. Sepertinya juga lebih enak kalau memang ringkas saja. Ringkas. Ya? Supaya tidak terlalu banyak topik yang ngalor ngidul. Betul. Ya cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini teman-teman. Harapannya kedepannya kita akan menghadirkan narasumber yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Mantap, doakan saja supaya programnya terus berjalan dan lancar. Oke, jangan lupa untuk komen, untuk berdiskusi, tag teman kalian. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan juga bisa kontak ke kami. Betul. Ya. Sekian yang muda, yang berbudaya. salam rahayu.